Secara alkitabiah, Tuhan tidak menghendaki setiap anak-anaknya melakukan perceraian. Pasti itu suatu hal yang Tuhan tidak suka. Jadi pada saat Mika kecil, ada sesuatu yang tidak bisa Mika lihat setiap hari. Dan itu membuat Mika dalam masa pertumbuhannya tidak baik. Untuk anak sekecil itu, untuk mengolah itu menjadi benar kan, it takes time. Dan pada saat itu memang aku dalam kondisi lelah. Jadi pas waktu aku cerai, aku jatuh loh. Aku jatuh sampai 1 tahun. Aku minum-minum lagi, pergi lagi sama temanku. Pokoknya aku menghancurkan hidup aku. Selama pas waktu perceraian. Pas waktu corona di rumah aja, mulailah aku memfokuskan diri aku, membenahi diri aku, supaya hidup aku sesuai dengan firman Tuhan. Kembali lagi sama Tuhan. Terus aku juga berusaha untuk memfokuskan diri aku untuk bertobat dari dosa-dosa pelan demi pelan gitu. Mulai fokus lagi sama Tuhan, mau bikin ibadah lagi, mulai ikut ibadah-ibadah komunitas online, begitu ikut ibadah-ibadah online apa segala macam, akhirnya aku memberanikan diri untuk bersaksi. Jadi buah itu kan nggak jauh dari pohon sebenarnya. Jadi apa yang saya lakukan di depan Mika itu akan menjadi suatu role model, menjadi contoh. Perkataan aku menjadi contoh, gaya hidup aku juga menjadi contoh, hidup keimanan aku menjadi contoh, bagaimana aku berhubungan sama Tuhan juga menjadi contoh. Aku setiap hari baca Alkitab, jadi kayak setiap malam kita ada saat teduh sama Mika. Jadi Mika itu kan suka nonton Superbook. Superbook itu kan bagus banget buat anak-anak. Nah, abis nonton Superbook, biasanya kita bahas. Tuhan mau supaya adik mempunyai sikap hati yang benar, respon hati yang benar, karena hasilnya juga berbeda. Akhirnya dia praktek firman di sekolahnya. Nah, pada saat dia praktek firman di sekolahnya, akhirnya dia menghasilkan sesuatu yang berbeda dari teman-temannya. Sekarang ini Mika menjadi problem solver kalau di sekolah, karena guru-gurunya bilangnya seperti itu. Jadi setiap kali gurunya, wah Mika itu paling anaknya tuh lemah lembut, paling kalau di sekolah itu kalau teman-temannya lagi ada masalah, selalu datangnya ke Mika. Berarti kan dia sedang praktek firman. Dia harus mengenal Tuhan, dia harus intim dan bersekutu sama Tuhan setiap hari, supaya dia mengerti mana yang baik, mana yang tidak, mana yang harus dia pertahankan, dan mana yang harus dia lepas. Jadi apa yang kita lepaskan, apa yang kita tanam dalam hidup dia, itu yang akan dia bawa. Karena dunia menawarkan kenyamanan dengan segala dosanya. Jadi sekarang saya mau hidup saya berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan mampukan itu kalau seandainya saya benar-benar hidup di dalam Tuhan. Jadi intinya cuma satu kok guys, semuanya itu akan bisa kita jalanin. Saya bisa untuk tetap stay single, saya tetap bisa untuk tidak menikah lagi kalau saya pribadi hidup dalam Tuhan sepenuhnya. Nah, itulah yang membuat kalau seandainya kita pernah jatuh cinta sama Tuhan, kita pernah ngalamin Tuhan, kita masuk ke dalam level yang berbeda dalam perjumpaan secara pribadi sama Tuhan, kita ngerti hadirat, kita jatuh cinta sama Tuhan. Kamu gak bisa jauh-jauh sih, hidupmu gak akan pernah bisa jauh-jauh, dan Tuhan akan berkati luar biasa.